Selamat datang di channel Terobosan Berubah Demi Kemajuan PT Bawayu Pratama Jaya. Oke teman-teman, saat ini kita akan bahas tentang Tour and Travel Scale Up. Tapi sebelumnya mungkin kita akan jelasin apa saja sih konten-konten yang akan kita jelaskan pada tahap saat ini. Yang pertama mungkin apa sih itu perusahaan Tour and Travel. Yang kedua adalah gimana sih membangun perusahaan tour and travel dengan 5 langkah simpel? Yang ketiga, apa itu sih travel scale up? Yang keempat, jaminan layanan yang kami berikan. Yang kelima, perbandingan cost. Yang keenam, rincian layanan yang kami berikan. Dan yang ketujuh, paket layanan yang kami berikan. Oke, kita masuk mungkin yang pertama itu. Apa sih itu perusahaan tour and travel? Mungkin lebih tepatnya atau lebih enjoynya ini kita namakan dengan biru perjalanan. Ya, biru perjalanan itu apa sih? Ya, biru perjalanan itu adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang individu atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata. Oke, kita garis bawahi ya, tujuan utama berwisata. Ruang lingkup perjalanannya itu apa aja kira-kira? Yang pertama, membuat penyelenggaraan dan menjual paket wisata perjalanan. Yang kedua, mengurus transportasi perorangan atau individu atau kelompok yang akan mengikuti wisata perjalanan. Tiga, melakukan pemesanan akomodasi, restoran, hingga tempat wisata di berbagai tempat. Keempat, mengurus dokumen perjalanan seperti paspor dan visa. Yang kelima, membuat panduan perjalanan wisata. Yang keenam, melayani penyelenggaraan konvensi. Nah, sudah sampai di situ mungkin kita akan bahas jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu jenis-jenis dari biro perjalanan atau tour and travel tadi itu adalah biro perjalanan wisata ya. Tadi seperti yang kita bahas yang pertama tadi, biro perjalanan wisata adalah biro perjalanan yang bergerak di bidang yang paling umum, yakni biasanya menyediakan paket perjalanan wisata dan kegiatan wisata singkat, misalnya seperti berkeliling kota atau berkeliling ke tempat wisata dan lain-lain. Yang kedua, biro perjalanan bisnis. Sesuai namanya, biro ini berfokus pada perjalanan yang berkaitan dengan urusan bisnis. Contohnya seperti rapat, konferensi, pameran yang disebut juga sebagai pariwisata MICE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition. Yang ketiga, biro perjalanan khusus, yaitu biro perjalanan yang bersifat lebih khusus, di mana perjalanan atau kegiatan wisatanya dipandu oleh pengawal yang benar-benar memahami seluk-beluk dan kegiatan geografis dari tempat wisata tersebut. Contohnya seperti wisata agama. Ya, yang lebih kita kenal itu mungkin wisata-wisata yang notabene-nya kayak haji dan umroh, atau wisata-wisata agama seperti agama-agama yang lain ke tempat-tempat suci di agamanya. Yang selanjutnya adalah wisata petualangan, wisata kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Di situ mungkin cukup ya untuk penjelasan tentang apa sih itu perusahaan tour and travel. Selanjutnya kita akan bahas apa sih itu 5 langkah simpel dalam membangun perusahaan tour and travel. Oke, kita jelasin. Yang pertama, teman-teman harus mampu membangun pameran digital dalam bentuk media sosial agar konsumen itu kenal ya. Ya mungkin di sini dimaksud media sosialnya mungkin diceritain apa sih fokus dari bisnis perusahaan travel ini. Setelah itu mungkin bisa juga diceritain paket-paket apa saja sih, concern layanannya. Terus
Mungkin diposting apa-apa saja sih yang telah dilakukan bersama konsumen-konsumen sebelumnya. Yang kedua, buatlah website dengan konsep brosur digital sehingga mudah di-share guna mencapai hasil yang maksimal. Mengapa kita katakan seperti itu? Karena di zaman era digital sekarang ini, mungkin teman-teman punya base perusahaannya di Medan contohnya. Tapi kadang-kadang yang menjadi calon konsumen itu di Jakarta mungkin, di Surabaya mungkin, dari Pekanbaru mungkin, dari Palembang mungkin gitu. Gimana kalau kita nggak punya website yang notabene-nya itu adalah sebuah brosur. Kalau kita mengadakan paketnya. Atau yang selanjutnya mungkin teman-teman mau ngembangin ini. Misalnya usaha tour and travel di bidang haji dan umroh ya. Kita punya sales, kita kasih brosur, itu kan cost-nya bisa dikatakan nggak efisien dan juga nggak efektif. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena yang pertama, masih buat desain kita print out lagi. Dan ini ya kalau kita boleh bilang nggak go green lah ya kan. Udah gitu nggak efisien juga ya kan, nggak efektif juga karena susah. Contoh, ada satu di pusat kota rata-rata sales kita mau sampaikan kepada calon konsumen kita yang ada di luar kota. Gimana cara interaksinya? Gimana cara ketemu? Atau kita foto gitu. Nanti daftar kayak mana? Daftar via telepon lagi gitu kan. Akan sangat ribet. Kalau kita bisa bangunkan website yang notabene-nya merupakan brosur digital, ini sangat mudah. Khususnya bagi para sales. Kenapa seperti itu? Karena sales kita, khususnya kalau di perusahaan-perusahaan kayak gini ini ya, atau perusahaan-perusahaan biro perjalanan atau tour and travel, sales itu konsepnya freelance ya. Sales freelance itu eksekutor kita, teman-teman. Jadi kalau kita nggak bekali secara total, khususnya dalam hal digital, takutnya dia nggak optimal ataupun nggak maksimal dalam bekerja. Tapi kalau kita bekali total, nanti datanya bisa kita create. Itu bukan jadi data dia, tapi database kita. Ini yang paling penting. Nanti mau kita bahas saja bahwasanya sangat penting database. Ya kan? Kalau kita kasih brosur digital, terus sales freelance kita itu ataupun sales kita yang notabene-nya adalah karyawan kita yang kita gaji bulanan, itu lebih mudah menjangkau calon konsumen, plus kita juga langsung dapat datanya secara lengkap. Kita bisa create data yang kayak mana, ya kan? Oke. Selanjutnya itu adalah pantau dan arahkan kinerja sales kita, khususnya kalau kita punya sales freelance. Jangan sempat hanya cuman ngebanyak-banyakin sales freelance gitu kan. Tapi nanti kedepannya ya hanya notabene-nya jadi sampah. Oke. Kenapa gitu? Kalau sales freelance ini bisa kerja secara optimal, apalagi kita bisa arahkan ya teman-teman ya, ini akan menghasilkan sebuah income yang sangat maksimal. Bayangin, ada 10 sales freelance kita. 10 aja nggak usah banyak-banyak. Tapi kita arahkan benar-benar. Kita bekalin tadi yang kita katakan adalah website sebagai brosur digital. Dia cari database-database yang ada. Mungkin dari Instagram, mungkin dari Facebook, dia share yang namanya website tadi, suruh daftar atau suruh apapun yang sifatnya mengumpulkan data. Nah, dari database tadi kan bisa diambil sebuah keputusan, sebuah langkah-langkah. Kita bisa create keadaan konsumen-konsumen ataupun calon konsumen-konsumen kita. Ya. Dan ini juga ya kalau dikatakan kita bisa lihat, oh kemarin sudah share sekitar 1000 ya, gitu. Sudah share sekitar 1000 website ya ke orang-orang website ini ya. Nah, setelah di-share ternyata ada sekian ya yang baca ya. Yang buka link ya. Yang selanjutnya dari buka link tadi ternyata ada sekian juga ya yang ngisi data nih, datanya ada semuanya nih. Udah berapa yang udah dihubungin atau dihubungin ulang? Nah, setelah dihubungin ulang, ya kan? Setelah kita hubungin ulang atau kita arahkan sales kita menghubungin ulang, nah gimana pendapatnya? Ini bisa jadi salah satu
koreksi untuk perusahaan kita, teman-teman. Mungkin dia bisa jadi gambar, oh saya lagi belum butuh, atau ini bisa jadi gambaran juga. Maka dari itu kita katakan bahwasanya database ini sangat penting. Maka yang terakhir itu adalah kumpulkan database dan biasakan mengambil keputusan berdasarkan data. Ya. Pertama tadi apa kita buat, teman-teman? Bangun pameran digital dalam bentuk media sosial agar konsumennya kenal. Kenal dulu ya. Yang kedua, buatlah website dengan konsep brosur digital sehingga mudah di-share guna mencapai hasil maksimal. Yang ketiga, rekrut sales freelance. Freelance saja. Dan jadikan mereka eksekutor handal dan bekali brosur digital. Yang keempat, pantau dan arahkan kinerja sales freelance dengan optimal agar menghasilkan income yang maksimal. Dan yang terakhir adalah kumpulkan semua database-nya dan biasakan mengambil keputusan berdasarkan data. Oke, itulah gimana teman-teman bisa membangun perusahaan tour and travel dengan 5 langkah yang simple. Oke, setelah itu kita masuk ke tahapan apa sih itu tour and travel scale up. Oke, tour and travel scale up ini sebenarnya sebuah layanan jasa kita ya. Dalam bentuk paket jasa digital marketing perusahaan tour and travel, mulai layanan penyusunan strategi dan materi marketing bulanan, pengelolaan Instagram, pengelolaan website perusahaan dan sales sampai pelaporan bulanannya. Sesuai dengan 5 langkah simpel bangun perusahaan travel. Itu sih intinya. Oke, selanjutnya mungkin jaminan layanan kami. Apa sih jaminan layanan yang kami berikan kepada teman-teman semua? Yang pertama itu ada good service pastinya. Seperti konsep kita yang 3G sebelumnya ya. Good service itu adalah kami bantu teman-teman tuh menyusun planning bulanan ya. Planning bulanan untuk sales dan marketing kami bantu susuninnya. Yang kedua, pengelolaan sales dan marketing berbasis digital pastinya. Udah gitu, kami beri pelaporan atau laporan bulanan dan analisa bulanannya. Gimana hasil kinerja sales teman-teman di lapangan. Yang kedua, setelah good service adalah good price. Bayangin, hanya bermodal ratusan ribu rupiah per sales, perusahaan tour and travel Anda bisa menghasilkan revenue jauh lebih besar. Ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Yang terakhir itu adalah good experience. Perusahaan tour and travel Anda seketika pasti akan jauh lebih elegan di mata konsumen. Jauh lebih elegan di mata kolega. Dan jauh lebih elegan pastinya di mata kompetitor kita. Nah, oke. Pasti teman-teman nanti berpikir juga ya. Tadi kita bilang good price, harga ratusan ribu. Tapi ini kok paketnya jadi jutaan? Iya, paketnya jutaan kan per paket untuk mulai dari 10 sales dan seterusnya. Rata-rata kita anggap hitungannya adalah ratusan ribu rupiah per sales tadi. Coba bandingkan teman-teman ketika teman-teman bekerja sendiri, itu pasti biayanya besar. Kenapa kita katakan begitu? Pertama, kalau teman-teman bangun sendiri konsep ini, bangun sendiri keadaan ini, apa yang harus disiapkan? Yang pertama pasti ya, itu adalah gaji desain grafis. Ya, untuk buat kontennya. Yang kedua, gaji admin media sosial. Ya kan? Ini gaji admin media sosial kalau kita create media sosialnya. Kalau tadi desain grafis juga, kalau kita create atau kita hiring ya, lebih tepatnya kita hiring teman-teman yang punya kemampuan desain grafis, kita hiring jadi karyawan kita. Kalau kita beli lagi ada lagi paket-paketannya, pasti jauh lebih mahal. Coba dihitung. Terus gaji admin media sosial juga gitu. Yang ketiga, gaji maintenance website. Ini juga repot ya teman-teman untuk menggaji orang yang notabene-nya mampu maintenance website. Yang keempat, menggaji staf administrasi. Tadi yang buat planning sampai buat laporan bulanan. Sehingga nanti perusahaan kita punya tertibnya masing-masing.
Yang selanjutnya adalah gaji supervisor marketing. Kita butuh orang yang untuk mengontrol, loh ini gimana sih perusahaan kita nih khususnya di bidang marketingnya, ya kan? Nggak kalah penting juga teman-teman harus bangun biaya infrastrukturnya. Siapin mungkin meja kantornya semuanya, siapin mungkin SOP-nya kayak mana, siapin mungkin nantinya fasilitas-fasilitas yang terkait, ya kan? Yang selanjutnya yang tanpa kita sadari itu adalah biaya opportunity cost. Ketika teman-teman memakai jasa kita di PT Bawahi Pratama Jaya hanya sekian rupiah, ditambah dengan biaya yang sangat besar, kita katakan ketika mau ngembangin sendiri sampai dengan puluhan bahkan ratusan kali lipat. Bayangkan itu semuanya teman-teman. Ini kan ada gap yang sangat jauh. Nah, kalau kita bangun sendiri tadi kan cukup bayar ratusan ribu rupiah, sales dan marketing langsung kita tackle, langsung kita handling. Nah, itu dia. Kenapa seperti itu juga? Karena teman-teman cukup bayar 100 ribuan per sales, perusahaan bisa hemat budget sampai 100 kali lipat setiap bulannya. Silakan dihitung ya. Kalau di convert kayak gitu. Oke. Tadi udah kita hitung perbandingannya ya. Untuk penghitungan nilai rupiah mungkin teman-teman jauh lebih handal daripada kita. Nah, selanjutnya ini adalah rincian layanan ya. Yang pertama itu adalah layanan kami bangunkan websitenya. Websitenya kita bangunin. Mungkin sebelumnya kita harus ada discuss dulu baik dengan sales kami atau marketing kami, lanjut dengan tim produksi kami, itu ada pembangunan website. Nah, yang kedua adalah domain dan hosting. Ya kan, kita kasih domain sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Hostingnya juga unlimited hosting ya. Yang selanjutnya adalah maintenance website. Tentu setelah dibangun kita bantu maintenance-nya, bukan hanya ngebangun, karena sangat banyak perusahaan-perusahaan yang punya website tapi nggak dimanfaatkan. Ini yang jadi masalah. Kita kurang memanfaatkan website tadi ya sebagai sebuah infrastruktur, sebagai sebuah alat, sebagai sebuah tools untuk mencapai tujuan perusahaan. Hanya buat bahkan ada yang buat sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi enggak bermanfaat. Karena notabene-nya website ini harus continue, harus mempunyai strategi-strategi khusus sehingga bisa menjadi sebuah alat atau sebuah tools yang sangat bermanfaat untuk perusahaan. Yang selanjutnya ada artikel. Artikel ini sebenarnya lebih kepada sesuatu hal yang menjadi titik kunci orang ketika mencari genre ataupun segmen usaha, segmen kebutuhan di dunia maya atau di internet. Contoh, ketika ada yang ingin liburan, ketika artikel kita sesuai, SEO lah lebih enjoynya. Cuman kita akan ngobrol lebih santai gini. Kalau kita artikel kita yang kita bangun ataupun konten-konten yang kita bangun di dalam website kita itu bisa mengedepankan kita ya, bisa ngebantu kita, misalnya bisa banyak dicari atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan orang. Ini ketika dia cari liburan ke Aceh atau liburan ke Turki, langsung keluar kok bisa kita nomor 1. Ini sederhananya, kalau kita pakai bahasa-bahasa anak IT nanti kita akan jauh lebih repot. Ini aja sudah kayak gitu aja sih. Nah, di artikel ini fungsinya itu. Jadi kalau artikel yang nggak banyak, ini akan mempengaruhi ya. Selanjutnya adalah promosi email blast. Ini mungkin promosi email blast ini kita kasih promosi dalam bentuk ya seperti selebaran template. Mungkin sebulan sekali, seminggu sekali kita buat promosi yang sifatnya soft selling. Kita kabarin mungkin gimana hari ini Bapak Ibu, kabarnya suntuk ataupun bahagia atau gimana bla 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 bla. Nah, sehingga dia tertarik, sehingga mereka tuh sebagai calon konsumen ingat kepada kita atau tertarik untuk mengklik link sehingga membuka website kita tadi atau melihat Instagram kita. Selanjutnya adalah maintenance Instagram. Oke, kalau cerita membangun Instagram, membuat Instagram, siapa sih yang nggak bisa? Tapi yang jadi masalah gimana memaintenance Instagram.
Ya kan? Yang kita katakan tadi juga sama halnya seperti website. Jadi di Instagram ini adalah cerita konsistensinya yang paling penting. Plus konten kamu berkualitas enggak? Setidaknya oke lah, walaupun nggak begitu berkualitas, tapi kita konsisten aja. Gimana caranya kita memberikan informasi kepada calon konsumen kita, sehingga calon konsumen kita ini benar-benar mendapatkan layanan dalam bentuk informasi dulu yang paling penting. Sebelum dia tuh tertarik untuk membeli, dia butuh tuh informasi. Contoh aja, saat ini kita mau kemana nih? Mau pergi ke Surabaya jalan-jalan umpamanya, mau pergi ke Bali, kita cari dulu loh referensi di internet, iya kan? Atau mau travel umroh dan haji atau haji dan umroh, kita cari dulu loh referensi. Walaupun ada teman-teman yang nih saya punya brosur, tapi kalau kita nggak punya referensi jadi internet, bullshit teman-teman. Oke? Selanjutnya ada planning dan laporan bulanannya. Ini yang paling penting. Setiap bulan perusahaan tour and travel teman-teman itu sudah kita kasihkan planning, sales, dan marketingnya. Atau sales dan marketing gimana nih? Planningnya tiap bulan. Udah gitu, kinerja dari digital marketingnya tadi kita laporkan lagi setiap bulannya. Plus kita kasih analisa-analisa kecil. Bayangkan apa yang akan terjadi pada perusahaan tour and travel teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan cerita tentang paket-paket apa saja sih? Nah, kan gitu kan. Paket-paket apa saja sih yang akan kita berikan? Sama seperti mungkin paket-paket kita di property scale up. Paket kita itu ada 3 paket. Yang pertama tuh paket basic. Ya kan, untuk perusahaan dengan kapasitas salah sampai dengan 10 orang. Itu kita langsung handle. Yang kedua paket gold. Kapasitas salah sampai dengan 25 orang. Dan yang ketiga paket platinum. Kapasitas salah sampai dengan 40 orang. Berarti ada 3 paket ya teman-teman. Kalau untuk yang lebih nanti mungkin yang pengen ya memiliki sales freelance yang lebih dari 40 itu bisa kontak langsung ke email, via email ataupun via WhatsApp ataupun via telepon ke kita. Mungkin itu terkait dengan tour and travel scale up. Terima kasih kami ucapkan dan kami berharap teman-teman tertarik untuk sama-sama kita men-scale up perusahaan tour travel ataupun perusahaan-perusahaan yang lain. Terima kasih.